Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutrisno. Saya mengajar di SD Negeri 1 Bantaruni, Korwilcam Dinding Kembaran, Kabupaten Banyumas. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2024 bab 1 LPTK UIN Salatiga. Dalam uji kinerja ini, saya akan menampilkan video pembelajaran pada siswa kelas 4 SD Negeri 1 Bantaruni, materi teladan mulia Asmaul Husna bab 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Ya semuanya? Ya semuanya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah semuanya. Silakan salah satu perwakilan dari kalian untuk memimpin doa mau belajar. Syukran Setelah berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan kalian semua dalam mengumpul ilmu dan memberikan kepahaman sehingga ilmu yang kalian pelajari tidak mudah lupa dan memberikan kekuatan untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi amal jari atau amal soleh. Oke, sebelum kita lanjutkan kegiatan berikutnya, Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian sama Naden. Nanti yang Pak Guru panggil perempuan disebutkan hadiroh, kalau yang laki-laki dan hadir. Sekarang Pak Guru cek dulu ya. Yang pertama adalah Mas Adli. Ya, Wakil Isnen Salasa. Dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga ayat ini jangan sampai lepas ketika mau tidur dibaca. Ya. Mau tidur baca, setelah selesai sholat juga dibaca. Biar terhindar dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Oke, setelah ini untuk memupuk rasa cinta kita kepada Allah kita akan menyanyikan
silakan kalian semuanya pergi. Nah, nyanyi lagi. Alhamdulillah ya, kalian sudah menyanyikan lagu nasional ya. Tadi nasionalnya apa? Garuda. Garuda adalah salah satu burung ya yang dijadikan sebagai lambang negara Indonesia. Sekarang kita akan mendengarkan motivasi yang akan disampaikan oleh dia. Tayangan motivasi. Kalau yang tadinya kita yang utamakan, maka mari sekarang lebih lagi lagi. Kalau yang tadinya kita sebenarnya melakukan pengenalan, maka mari sekarang mulai lagi dan berfungsi. Tujuan adalah melakukan hal yang kedua, apabila kita tidak mau dianggap orang gila atau menjadi perjuangan, maka mari face ourselves. Mari ubah diri kita menjadi lebih baik. Berdepan selalu untuk mengubah menjadi lebih baik. Tadi motivasi yang sudah kita lihat bersama tentang rubahlah dirimu baru. Kalau pengennya cepat membaca Al-Quran, maka semangatlah untuk belajar Al-Quran dengan cara ngaji, wajib belajar TPQ atau rumah sebagainya biar kamu cepat mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tidak mungkin kalau kamu dengan gaya belajar yang biasa-biasa saja akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Cita-citanya kau pengen masuk ke sekolahan favorit, tetapi kalian belajar biasa-biasa saja. Ya, tidak menambah jam untuk belajar, maka mimpi tersebut adalah tidak mungkin. Ya, apa yang tadi malam sholat bisa bilang aku anak sholat. Mudah-mudahan kalian semua bisa menjadi anak yang top. Oke, sebelum mulai sekarang kita cek dulu ya kerapian kalian. Coba lihat kanan kiri kalian yang ada sampah silakan diambil dulu, kemudian disimpan. Nanti setelah istirahat kalian bisa ditaruh di tempat sampah. Nah, silakan karena ada hadis yang mengatakan kebersihan adalah sebagian dari apalagi kita sebagai seorang muslim harus memberikan contoh kebersihan sebagian dari iman itu. Oke, pada hari ini kita belajar lagi. Pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang apa yang mesti ingat? Asmaul Husna. Asmaul Husna yang sudah kita pelajari kemarin ada berapa? 5.
kemarin kita sudah belajar 5 tahun. Nah, kalau belum mulai belajar, Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini ada 4. Yang pertama adalah setelah kalian belajar, nanti bisa menjelaskan makna dari kelima asmaul husna tersebut. Kemudian yang kedua, kalian bisa meneladani serta mempraktekkan nilai-nilai asmaul husna dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan yang ketiga adalah bisa menyontoh kelima asmaul husna dalam bentuk menahan diri, kemudian bisa mandiri, cinta kebersihan, kemudian bisa menjaga lisan serta hidup tertib. Kemudian yang keempat adalah nanti kalian bisa membuat sebuah proyek atau sebuah proyek. Nanti akan bagi menjadi 5 proyek ya. Nanti masing-masing kelompok akan membuat poster. Ada juga yang membuat peta konsep, ya. Ada juga yang membuat kali grafi. Jadi nanti semuanya kalian dalam hari itu bisa membuat proyek. Anak-anak bersama untuk membuatkan proyek tersebut. Ya, sekali ya. Oke. Sebelum mulai, kalian pernah merasakan marah nggak? Itu yang sudah pernah marah. Ya, kenapa sih kok kita bisa marah? Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Coba, jadi kenapa sih marah? Yang bikin hati marah itu kenapa? Ada yang nakal ya, ada yang nakalin hati terus hati marah. Apalagi itu kacau. Kemarin tadi ya, apa? Namanya jahil ya, kemarin jahil, ya terus marah. Terus apa lagi? Yang perempuan belum ada perwakilan nih. Ada. Ya rakyat apa? Ya diledekin orang dua terus marah. Iya, kalau marahnya mulai dari diledekin, dijailin, orang tuanya bisa bikin marah ya. Kemudian apa yang kalian lakukan saat marah agar ya tidak melakukan perbuatan yang membahayakan orang lain. Apa sudah? Biar marahnya itu enggak bikin orang lain tersakiti. Karena biasanya kalau kita marah kan ini tangannya hidup ya, juga terpakai pukul. Bagaimana biar kita pas lagi marah itu enggak bikin pukul ya, bubuk ya. Istighfar. Misalnya istighfar ya, karena marah itu berarti sama. Ada hadis yang menyebutkan janganlah kamu marah maka bagi mundur juga kamu tahan marah. Ya, dengan apa caranya nanti akan dipelajari di proyek maupun di penjelasan. Ya. Kalau sudah disiapkan alat buktinya, Pak Guru akan membagikan itu. Ya, Pak Guru akan membagikan tes. Akan membagikan tes diagnostik ya untuk mengetahui kemampuan awal kalian ya tentang materi yang akan dipelajari pada hari ini. Silakan dikasih nama ya, yang sudah dapat silakan dikasih nama. Bisa untuk memperhatikan tayangan videonya ya. Nanti silakan yang disampaikan di sini ya anak-anakku, nanti silakan yang disampaikan di sini poin-poin pentingnya silakan dicatat karena nanti akan berdampak atau berpengaruh pada tugas yang akan kalian kerjakan ya. Nanti poin-poin yang penting silakan tulis ya. Berakhlak dengan lingkungan asmaul husna. Sebelum berlanjut ke surga berikutnya, mari kita ulang lagi
nama-nama Asmaul Husna dan artinya yang sudah kita pelajari. Al-Malik artinya Maharaja. Al-Aziz artinya Maha Mulia. Al-Qudus artinya Maha Suci. As-Salam artinya Maha Sejahtera. Al-Mu'min artinya Maha Pemberi Keamanan. Kalian telah belajar 5 Asmaul Husna dan artinya. Sebagian sifat-sifat Allah tergambar dalam Asmaul Husna tersebut. Dalam suatu riwayat, Rasulullah bersabda, latihlah diri kalian berakhlak dengan akhlak atau sifat-sifat Allah. Beberapa contoh akhlak untuk meneladani Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menahan diri. Perhatikan kata ini. Pernahkah kalian mengalami peristiwa seperti pada gambar ini? Bagaimana pengalaman kalian saat dicurani oleh teman ketika bermain? Tentu saja marah ya. Marah itu manusia. Namun, hendaknya kita mampu menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Menahan diri merupakan wujud dari kemampuan menguasai diri. Contoh sikap menahan diri, yakni menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting, menahan diri dari bermain berlebihan, menahan diri dari berbuat curang. Menahan diri adalah sebagian dari akhlak yang meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Menjaga lisan. Pernahkah kalian merasakan bahagia karena kata-kata santun dari temanmu? Atau pernahkah kalian sakit hati karena temanmu juga? Demikianlah manfaat dan bahaya lisan atau ucapan. Kadang dia membuat orang senang dan kadang membuat orang sakit hati. Maka jagalah lisan atau ucapan agar selalu menyenangkan, bukan menyakitkan. Hati-hatilah ketika berbicara, baik secara langsung atau melalui media sosial. Pikirkan untuk ruginya sebelum berucap. Lalu untuk apa sebaiknya lisan atau ucapan digunakan? Gunakanlah lisan untuk berzikir, membaca Al-Quran, menasihati dalam kebaikan, mengajarkan ilmu, dan amal soleh lainnya sesuai tuntunan. Kita harus selalu menjaga lisan atau ucapan kita dari perkataan yang menyakiti hati orang lain. Menjaga lisan atau ucapan salah satu perilaku yang meneladani Asmaul Husna As-Salam. Hidup tertib. Perhatikan gambar ini. Pada gambar-gambar ini menunjukkan kebiasaan hidup tertib. Tertib dalam sholat, tertib mematuhi peraturan lalu lintas, ketika upacara, dan juga tertib ketika sedang menonton televisi bersama. Ketika kalian berada di rumah, sekolah, masjid, jalan raya, atau tempat lainnya, maka ikutilah aturan. Inilah kunci mewujudkan rasa aman di dalam masyarakat. Mengikuti aturan disebut dengan tertib. Menciptakan ketertiban merupakan salah satu teladan dari Asmaul Husna Al-Mu'min. Demikian materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat tayangan video terkait pembelajaran tadi ya. Tadi di awal itu sudah dijelaskan terkait menahan diri. Ya, menahan diri berarti bisa mengendalikan diri kita. Ya, biasanya menahan diri itu berkaitan dengan emosi. Ya, emosi yang mana keadaan tidak nyaman. Ya, yang ada pada diri setiap orang. Biasanya
emosi itu disebabkan karena faktor dari dalam dan faktor dari luar. Ya, kalau faktor dari dalam berarti karena ada sesuatu, ya, yang ada pada diri kita, sehingga menyebabkan kita mudah marah. Ya, dari luar seperti yang dicontohkan tadi sama Mas Nadri yang diledeki, kemudian dijahiti, tadi main bola, kemudian ditembak, maka kita sliding, ya. Kemudian yang lain juga sama, ya. Oleh karena itu kita juga harus menahan diri biar kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang menyebabkan risikonya itu lebih besar lagi, misalnya kepada emosi sampai berat lisan, ya. Lidah itu tidak berguna, ya, ngomongnya semaunya sendiri tanpa menyadari bahwa apa yang kita omongkan ternyata itu bisa melukai orang lain. Oleh karena itu harus hati-hati dalam ngomong. Usahakan sebelum berbicara itu dipikir dulu, ya, dampak dari apa yang kita omongkan. Yang terakhir adalah pengamalan dari Asmaul Al-Qudus, yaitu menjaga kebersihan, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman, baik kebersihan diri sendiri, kemudian kebersihan lingkungan, kebersihan pakaian, itu harus senantiasa kita jaga, terutama kebersihan diri dan tempat ibadah, ya, karena syarat diterimanya ibadah itu harus dalam keadaan suci, ya, baik tempat maupun diri kalian. Oleh karena itu harus dijaga kebersihannya. Oke, tiba saatnya kita akan mengerjakan proyek, ya. Proyek ini yang kita kerjakan. Sebelum mulai mengerjakan proyek, Pak Guru akan jelaskan dulu mekanismenya, ya. Proyek ini tujuannya adalah untuk mencerminkan perilaku sesuai dengan Asmaul Husna yang sudah kita pelajari, ya. Kemudian langkah-langkahnya, langkah pertama adalah nanti kalian akan menentukan proyek mana yang akan dibuat. Kemudian langkah yang kedua adalah menyusun jadwal, ya. Nanti masing-masing kelompok kalian menentukan siapa yang bagian membuat proyek ini, siapa yang membuat ini. Jadi masing-masing kelompok nanti kalian bisa berbagi tugas, ya. Yang berikutnya adalah pelaksanaan proyek, ya. Proyek nanti akan Pak Guru bagi menjadi 4 tema proyek, tentunya terkait dengan Asmaul Husna tersebut. Nanti masing-masing kalian silakan menentukan siapa ketuanya. Kemudian nanti siapa yang bertugas untuk menyampaikan presentasi ke depan. Nanti masing-masing kelompok presentasi, ya, untuk presentasi ke depan. Kemudian terakhir adalah tentang refleksi, ya. Nanti dievaluasi bersama terkait proyek tersebut. Sudah siap untuk mengerjakan proyek? Ayo tepuk semangat. Lembar LKPD-nya, ya, berupa tugas dan harus kalian kerjakan. Silakan disiapkan alat-alatnya. Untuk alat-alatnya silakan disiapkan, ya. Ya, boleh dikirim, ya.
Setelah kalian menyelesaikan proyek, nanti masing-masing kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Itu juga dimohon peran aktif dari kalian semuanya untuk bisa menanggapi, dan nanti di akhir ini akan kita simpulkan bersama hasil diskusi kita. Kelompok pertama akan disampaikan hasil diskusinya kepada kelompok pertama, silakan. Halo teman-temanku semua. Kami aku Dewa dari kelompok 1 akan mengambil tema tentang marah. Marah adalah emosi yang muncul sebagai reaksi terhadap situasi atau peristiwa yang dianggap mengancam, menyakiti, atau tidak adil. Cara meredam marah: 1. Melatih jiwa dengan berbagai alam terpuji. 2. Memikir dampak buruk marah, keutamaan merendam amarah, dan keutamaan memaafkan orang yang berbuat salah. 3. Membaca ta'aluk. 4. Mengubah posisi. 5. Berhenti bicara dan bertutur. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ya, sebelum kelompok ini membuka, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok satu. Tanyakan enggak tentang penjelasan dari kelompok satu terkait marah? Tadi sudah dijelaskan tentang pengertian marah, kemudian juga sudah dijelaskan tentang sebab-sebab marah. Kemudian yang ketiga sudah dijelaskan dengan cara mengatasi marah. Silakan, ada yang tanya nggak? Oh iya, baiklah, silakan baiklah. Bagaimana cara kita menahan emosi? Cara kita untuk menahan emosi, yang pertama, melatih jiwa dengan berbagai akhlak terpuji. Kedua, memikirkan dampak buruk marah, keutamaan merendam amarah, dan kekuatan maaf orang yang berbuat salah. 3. Membaca ta'aluk. 4. Mengubah posisi. 5. Berhenti berbicara. 5. Dan itu cara mengendalikan marah ya. Ada lagi yang bertanya? Selain ditanyakan tadi, jawabannya di mana? Baiklah, sudah sesuai? Ya, bisa diterapkan ya. Oke, ada lagi kelompok lain? Apakah kamu pernah marah? Oh iya, pertanyaannya apakah kelompok ini dalam hal ini diwakili Mas Divara ya? Apakah Mas Divara pernah marah dan apa penyebab marahnya Mas Divara? Silakan dijawab Mas Divara. Aku pernah marah. Penyebab marah: 1. Diejek. 2. Diledek nama orang tua. 3. Dipukul. Ya, dipukul. Dan lain-lain. Oke, banyak ternyata ya Mas Divara juga pernah
marah. Sekarang coba Mas Devara, Pak Guru pengen dijelaskan itu apa yang Mas Devara lakukan pas marah. Sambil membaca masalah. Masalah. Ya beri tepuk tangan untuk Mas Devara. Itu sekali ya. Kalian semuanya sudah memberikan contoh yang baik terkait marah. Emang marah itu sangat luar biasa dampaknya ya apabila kita tidak bisa mengendalikan emosinya. Ini sudah sangat sesuai apa yang disampaikan oleh kelompok 1 terkait cara-cara untuk mengendalikan marah. Sekarang karena kalian sudah tahu ilmunya, dikasih informasi oleh kelompok 1, silakan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, untuk mengendalikan marah tersebut. Oke, sekali lagi untuk tepuk tangan yang sangat meriah untuk kelompok 1. Oke, sekarang kita lanjutkan presentasi dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Siapa yang jadi moderator dan siapa yang jadi narasumber. Ya, silakan berangkat. Menampilkan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak Guru ya. Ya, demikian presentasi dari kelompok 2. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Membuat jadwal kegiatan sehari-hari mulai dari bangun tidur ya. Ternyata kelompok 2 ini secara mayoritas bangun tidurnya adalah jam 5 ya. Setelah jam 5 langsung dapat membersihkan tempat tidur. Kalau ya bangun tidur langsung membersihkan tempat tidur, berarti cerminan anak mandiri. Sebelum diakhiri dari kelompok 2 ada yang mana silakan. Silakan Mas Devara. Cara membagi waktu untuk bermain, jadi katanya Mas ya Mas ya. Iya betul. Cara bagi waktunya gimana pas bermain? Jam berapa bermainnya? Jam berapa ngajinya? Silakan. Oh iya, setelah pulang sekolah. Jadi kelompok 2 setelah pulang sekolah ganti baju, makan, langsung main ya. Ada lagi? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, ini adalah jadwal. Nanti silakan bisa ditempel ya di rumah dan dipraktekkan setiap hari. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan boleh kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk kelompok 2 lagi. Kita lanjutkan presentasi dari kelompok 3 terkait pembuatan poster dengan tema menjaga kebersihan. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo buang sampah pada tempatnya. Ayo teman-teman, selamatkan bumi dengan cara buang sampah pada tempatnya. Ayo teman-teman, bersiap. Oke, ini ajakan dari kelompok 2 untuk menjaga kebersihan ya. Buat kaligrafi Asmaul Husna. Mulai dari kita sudah berhasil membuat sebuah proyek. Nanti mulai dari kelompok 1 ada yang berhasil membuat kaligrafi, kemudian ada yang kolase, ada yang membuat jadwal kegiatan harian secara full ya, mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Tiba saatnya kali ini kita simpulkan kegiatan belajar kali ini secara bersama-sama. Kita hari ini sudah belajar apa aja tadi? Tentang apa? Tentang marah ya. Terus apa lagi?
Kemudian solusnya, pengamal solusnya nanti Maret apa lagi? Jadwal kegiatan sehari-hari itu apa lagi? Membuat kaligrafi tentang bentuk pengamalan dari Asmaul Husna. Tadi kelompok 1 itu menceritakan tentang marah ya, bertema tentang marah. Ya, marah itu selalu ada pada diri setiap manusia. Tetapi kata kelompok 1 tadi, bagaimana caranya agar kita bisa mengelola emosi kita agar tidak berakibat buruk kepada orang lain akibat marah. Kita menjaga lisan, berkata baik, terus apa lagi? Sopan, terus sopan, santun. Kenapa? Menghormati dan menghargai orang lain. Betul ya, karena lidah tidak bertulang maka seringnya ngomongnya sembahnya sendiri maka harus dijaga. Kemudian yang terakhir tadi kelompoknya hikmah adalah tentang membuat jadwal kegiatan sehari-hari, mulai dari bangun tidur ya, tadi ada jamnya juga ya, jam 5 bangun tidur, kemudian sholat subuh, tidak lupa merapikan tempat tidur. Oke, itu kegiatan belajar ini silakan kalian dipraktekkan dan diamalkan dalam kegiatan sehari-hari. Terima kasih atas semua partisipasinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal kebaikannya dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk tugas, nanti Pak Guru akan share ya link tugasnya di grup kelas masing-masing. Silakan kalian kerjakan sebelum jam 12 malam ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya itu tentang indahnya saling menghargai. Silakan kalian bisa pelajari di rumah dulu sehingga pas pertemuan berikutnya tinggal kita diskusikan bersama. Untuk mengakhiri silakan salah satu dari kalian untuk memimpin doa undang. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.